Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Jadi, kita kembali lagi pada perkuliahan perdagangan internasional. Setelah di sesi UAS ini, kalian sudah mempelajari bagaimana terkait dengan instrumen tarif, kemudian lagi hambatan non-tarif, ya. Nah, pada kesempatan kali ini kuliahnya kita lanjutkan untuk materi berikutnya terkait dengan integrasi ekonomi, ya. Nah, jadi untuk waktu yang ke depan kita akan bahas pada kesempatan kali ini itu adalah apa itu integrasi ekonomi, jenis-jenis dan tahapannya apa saja, dan saya coba nanti kasih contoh kepada teman-teman semua terkait dengan integrasi ekonomi, dan nanti kita lihat ya. Oke, baik. Saya share screen dulu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai integrasi ekonomi ya. Oke. Nah, awalnya kita pahami dulu bersama sebenarnya apa itu integrasi ekonomi. Nah, kalau kita lihat secara bahasa sederhananya, integrasi ekonomi itu adalah, kalau kita bicara masalah ekonomi ini ya, kawasan yang sudah bebas atau dalam istilahnya walaupun dia belum bebas tapi sudah minimum hambatan-hambatan perdagangan sehingga perdagangan itu bisa terjadi secara bebas. Nah, minimalnya itu tahapannya, tingkatannya seperti apa? Nah, ada 5 tingkatan. Yang pertama itu adalah yang disebut sebagai PTA, Preferential Trade Agreements. Nah, yang kedua, Free Trade Area, 3 Custom Union, Common Market, dan yang terakhir adalah Economic Union. Jadi yang PTA ini itu adalah level yang paling rendah dari tingkat integrasi ekonomi. Yang paling tingginya itu adalah Economic Union. Nah, kita lihat satu-satu ya. Apa sebenarnya PTA itu? Nah, kalau bisa kalian lihat di sini, jadi PTA, Preferential Trade Agreement, di mana antar negara itu sepakat menurunkan hambatan perdagangan. Dan ada pembedaan perilaku kepada negara yang bukan anggota. Ini tuh seperti yang saya sampaikan merupakan integrasi ekonomi yang sifatnya masih rendah, dia tidak detail, dan sektornya itu memang hanya sektor-sektor yang dibatasi, yang memang diajukan untuk dikurangi hambatan perdagangan tarifnya. Misalnya tarif, kalian kan sudah bicara masalah tarif kan? Nah, jadi kalau dua negara sudah melakukan PTA, maka mereka sepakat untuk menurunkan hambatan tarifnya, tapi tidak semua komoditi, hanya beberapa komoditi saja. Sebagai contoh di sini yang saya sampaikan adalah skema integrasi PTA antara Indonesia dengan Pakistan. Ya, jadi berdasarkan laporan Kemendak pada tahun 2019, di mana Indonesia itu sudah mulai melakukan PTA dengan Pakistan, jadi Indonesia menawarkan bahwa ada 232 pos tarif, artinya ada 232 komoditi yang kita akan turunkan khusus untuk Pakistan dalam rangka PTA ini. Dan Pakistan, ya, jadi kan timbal balik dong ya. Jadi ketika kita memberikan penurunan tarif, kita harapannya juga bahwa nanti Pakistan akan menurunkan tarif untuk komoditi kita. Nah, Pakistan menawarkan akses penurunan tarif sebanyak 313 pos tarif untuk Indonesia. Nah, dalam perdagangan antara Indonesia dengan Pakistan, itu tuh pos tarifnya ribuan. Kalau kalian kan sudah belajar bagaimana mendownload data di WITS di TrapMap, ya enggak? Nah, itu kan ketika HS-nya adalah 6 digit, ribuan sekali pos tarifnya, ribuan jenis komoditinya yang benar-benar rigid.
Nah, itu hanya 200-an ya yang disepakati karena ini adalah PTA, itu saja dulu ya. Ini merupakan biasanya adalah tahapan awal dalam rangka integrasi ekonomi. Kemudian yang kedua FTA. Nah, ASEAN contohnya ya. Nah, ASEAN, kalau di ASEAN yang sifatnya adalah FTA, Free Trade Area, ini semua hambatan perdagangan tarif maupun non tarif antar negara anggota full hilang semuanya ya. Ingat ya, tarif maupun non tarif. Namun ya, kebijakan tarif terhadap negara non anggota itu diserahkan pada masing-masing. Jadi walaupun Indonesia tergabung dengan ASEAN, tapi ya ketika Indonesia melakukan PTA dengan Pakistan seperti yang saya contohkan tadi, ya kita punya kebijakan sendiri dan itu diizinkan walaupun kita sudah bergabung dengan FTA, ya. Nah, kalau di FTA ini, ya, yang di FTA ini mobilitas faktor produksi itu masih terbatas, ya. Jadi masih terbatas lah. Nah, tapi ya ketika FTA ini sudah masuk ke MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, ya, di next step-nya itu sudah ada tidak ada lagi pembatasan mobilitas faktor produksi. Faktor produksi itu kan kalian ingat, ada kapital, ada labor, ya nggak? Nah, kapital itu kan terkait dengan investasi, ya, investasi. Dan labor itu terkait dengan tenaga kerja. Nah, kalau kalian lihat, ya, sudah banyak tenaga kerja asing itu yang datang sekarang dan bekerja di Indonesia. Yang sempat dihebohkan kemarin kasusnya bahwa, tenaga kerja Cina banyak yang ke Indonesia. Jangan salah, tenaga kerja Indonesia juga banyak yang di Cina gitu. TKW kita juga banyak di Arab Saudi, ya. Nah, kemudian tenaga kerja kita banyak yang ada di Malaysia, ya. Banyak yang ada di Malaysia. Nah, kemudian lagi kapital, investasi. Jadi memang diharapkan integrasi ekonomi ini yang semakin meningkat, jadi tidak lagi dibutuhkan FTA. Jadi ada mobilitas faktor produksi yang terbatas. Inginnya tidak seperti itu, ya. Jadi kalau inginnya itu adalah bahwa perdagangan itu juga masuk ke dalam ranah investasi dan ketenaga kerjaan. Jadi ketika ada integrasi ekonomi, liberalisasi, perjanjian kerjasama, perdagangan, dimasukkanlah di situ unsur-unsur investasi dan juga ketenaga kerjaan, ya. Nah, itu FTA yang masih terbatas. Oke. 3 bentuk lainnya, ini bisa kalian lihat di sini sebagai contoh, itu adalah custom union, ya. Nah, custom union contohnya adalah Mercosur. Mercosur ini itu Indonesia sudah mulai melakukan inisiasi kerjasama dengan Mercosur, dengan Amerika Selatan, ya, dengan Amerika Selatan untuk kerjasama perdagangan. Nah, kalau di custom union, ya, itu penyeragaman kebijakan perdagangan terhadap negara non anggota itu sifatnya adalah kesamaan dari foreign trade-nya. Tarif itu sama terhadap non anggota, ya sama gitu. Walaupun mobilitas faktor produksinya masih terbatas. Nah, kalau dua yang sebelumnya antara PTA sama FTA itu tarif terhadap non anggota beda, tapi kalau di custom union itu sudah sama, ya. Nah, walaupun di custom union tadi yang saya sebutkan memang mobilitas faktor produksinya masih terbatas. Nah, bagaimana dengan custom market? EU contohnya, European Union. Ya, semuanya sudah free, ya, sudah free. Kalau sudah kita bicaranya EU ya free gitu. Tidak ada hambatan perdagangan, tidak ada hambatan untuk investasi, untuk bekerja, ya nggak masalah, ya. Jadi mau pindah dari Belanda ke Jerman ya juga tidak ada masalah gitu, ya. Yaitu custom market. Yang terakhir adalah economy union. Nah, ini yang tingkat integrasi memang yang levelnya paling tinggi, ya. Jadi kalau sudah kita bicara masalah economic union, ya, berarti itu sudah ada harmonisasi atau penyeragaman kebijakan, bukan cuma perdagangan, ya,
tapi sudah include di dalamnya itu adalah moneter dan fiskal, ya. Tapi masih dalam negara anggota. Dan mereka itu punya satu lembaga, ya, yang memang tugasnya untuk menentukan kebijakan ekonomi. Contohnya adalah tadi Eropa itu dengan ibu kotanya ya itu di Brussels yang Economic Union. Oke. Nah, ini saya coba ambil dari websitenya Kementerian Perdagangan. Nah, ini adalah rekapitulasi ya. Rekapitulasi perjanjian kerjasama Indonesia. Oke, pada tahun 2019. Oke. Kita perhatikan di sini ya, di gambar yang di sebelah kiri ya. Kalau kalian lihat di sini ya, ini adalah di paling kiri itu adalah perjanjian kerjasama yang sudah berjalan ya, yang sudah diputuskan untuk berjalan. Yang di tengah itu masih berjalan ya. Oke, masih berjalan. Nah, kalau yang di sebelah kiri ya itu berarti masih sudah selesai atau masih dicoba untuk diratifikasi ya, masih dicoba untuk diperpanjang. Kalau yang di tengah itu yang sifatnya adalah masih berjalan. Dan yang terakhir di sebelah kanan itu adalah yang berpotensi ya. Jadi berpotensi untuk kita lakukan kerjasama perdagangan. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi itu sampai saat ini data tahun 2019, kalian lihat itu berarti data yang di tengah, ongoing negotiation, ada 12 perjanjian FTA yang dilakukan oleh Indonesia. Ya, EU-CEPA, Indonesia European Union, ya, Indonesia Korea, Turki, Tunisia, Pakistan, Bangladesh, dan seterusnya sampai ASEAN India, ASEAN, Australia, New Zealand, ANZFTA. Nah, ya. Saat ini memang Indonesia itu sedang gencar-gencarnya, tapi saya rasa bukan hanya Indonesia ya yang memang sedang gencar-gencarnya melakukan perjanjian kerjasama. Di era globalisasi dan liberalisasi seperti ini, memang pekerja sama dengan negara lain itu tidak bisa dihindarkan. Pasti ya, pasti akan terjadi untuk kerjasama dengan negara lain. Nah, kalau kita lihat juga bahwa memang kecepatan penyelesaian kerjasama itu memang dilakukan secara progresif sejak tahun 2010. Dan memang tujuan Indonesia itu tidak hanya ingin melihat bahwa yang pasarnya itu adalah pasar tradisional saja, tidak. Ya, jadi jangan hanya sekarang berdagangnya dengan Amerika, dengan India, dengan Malaysia, dengan Singapura, enggak, dengan Cina, enggak. Indonesia sekarang sedang mencoba untuk melihat potensi-potensi pasar baru. Ya, potensi-potensi pasar baru, makanya tadi ada inisiasi untuk menjalin kerjasama perdagangan dengan Mercosur. Nah, ini lagi di poin 4 di sebelah kanan yang possible ya, yang possible ini ya. Coba sebentar saya pakai pennya. Nah, ini yang possible. Nah, kalau kalian lihat di sini. Nah, ini dengan South Africa ya. Nah, kalian bisa bayangkan Afrika ya. Afrika, Amerika Selatan, berapa jauhnya jarak dari Indonesia? Nah, karena ketika semakin jauh jarak geografis itu pasti mempengaruhi. Pengaruhnya kemana? Ke biaya transportasi. Makin jauh jarak, ya, makin tinggi biaya transportasi. Ketika sampai di sana, maka barang kita akan menjadi lebih mahal lagi. Kalau barang kita mahal, harganya tidak kompetitif, ya kita tidak punya daya saing, ya. Karena itu memang ketika pembahasan mengenai inisiasi kerjasama perdagangan ini tidak bisa dibicarakan secara instan, memang harus dikaji, ya. Harus dikaji. Kalian sudah diajarkan mengenai bagaimana caranya menghitung daya saing dengan menggunakan RCA, Reveal Comparative Advantage. Kalian juga sudah diajarkan IIT, ya, Intra Industry Trade atau CMSA, Constant Market Share Analysis, ya.
Itu adalah analisis sederhana, tapi sangat berguna. Sebagai gambaran awal, itu adalah sebenarnya existing condition-nya antara kita dengan negara mitra dagang itu seperti apa. Ya. Nah, apakah memang kita, starting point kita ini kita sudah tidak berdaya saing, kalah saing, tapi masih punya potensi, atau ya sama sekali kita itu sudah retreat gitu, sudah nggak ada gitu. Kalau memang itu yang terjadi, ya kita sebaiknya pindahlah pasar, ya. Artinya memang negara tersebut tidak berpotensi untuk kita masuki dan diajak sebagai kerjasama dan menjadi negara salah satu tujuan negara ekspor kita, ya. Nah, ini yang kalian lakukan di tugas kalian kan. Nah, jadi sudah mulai terbayang gitu. Jadi walaupun itu adalah analisis yang sederhana, tapi sangat berguna sekali, ya. Oke. Berikutnya, dampak. Nah, kita melihat dampaknya itu dari adanya integrasi ekonomi itu dari dua hal. Yang pertama dampak kreasi perdagangan, dan yang kedua adalah dampak diversi perdagangan. Pelan-pelan dicoba pahami, ya, pelan-pelan coba pahami bahwa kalau yang namanya dampak kreasi perdagangan itu terjadi apabila sebagian produksi domestik di suatu negara anggota atau negara non-anggota digantikan oleh impor yang harganya lebih murah dari negara anggota lainnya, ya. Jadi kreasi perdagangan ini itu terkait dengan penurunan tarif impor akibat adanya free trade area. Jadi penurunan tarif impor akibat adanya perjanjian kerjasama FTA. Contohnya Indonesia tadi dengan Pakistan, ya. Nah, apa akibatnya, ya? Ketika di bab 8 kan kalian sudah belajar tuh bagaimana dampak tarif terhadap perdagangan, ya. Kalau tarif impor diturunkan, maka harganya menjadi lebih murah, ya. Harga luar negeri menjadi lebih murah sehingga banjir imporlah di pasar domestik, ya. Jadi kreasi perdagangan itu sekali lagi saya ulangi adalah penurunan tarif impor akibat adanya perjanjian kerjasama FTA. Akibatnya apa? Impor naik, ya. Kalau impor naik, ya, supply di domestik seperti apa? Supply-nya ya turun. Supply di domestik meningkat, harganya turun, ya. Nah, apa yang terjadi? Surplus konsumen meningkat karena konsumen itu memiliki daya beli yang lebih tinggi, membeli harga barang yang murah. Tapi apa yang terjadi dengan produsen domestik? Mereka akan kewalahan kalau mereka tidak bisa menyaingi harga dari produk impor. Nah, gitu kan? Nah, oke. Bagi pemerintah apa akibatnya? Loh, sebelumnya itu kan pemerintah punya pemasukan dari tarif impor, ya nggak? Nah, kalau sudah ada kerjasama perdagangan FTA, tarifnya kan nggak ada lagi tuh. Nah, itu kan menjadi pengurang bagi penerimaan pemerintah. Oke. Kebayang ya. Jadi pelan-pelan aja dulu, pelan-pelan dulu untuk memahaminya. Supaya lebih jelas kita cek grafiknya ya. Oke. Kita cek grafiknya. Saya coba ya pakai pen yang warnanya agak beda. Oke ya. Nah, ini grafik itu untuk memperlihatkan bagaimana dampaknya kreasi perdagangan. Ya. Kreasi perdagangan. Nah, kalau kalian lihat di sini, itu adalah sebelum dibentuknya perserikatan pabeanan, ya, harga itu adalah $2. Oke, ya, oke. Ini adalah demand supply ya, demand supply untuk komoditi X ya di negara 2. Oke, paham? Nah, ketika harganya $2, ya, harganya $2, oke, kalian lihat di sini, oke, konsumsinya, ya, konsumsinya itu kalian lihat perpotongannya dengan ini, kelihatan kan ya, gambar saya dotnya ya, yang saya berikan dot ya, oke, itu adalah 50. Nah,
Konsumsi kan berkaitan dengan demand ya, kurva permintaan. Supply-nya gimana? Supply-nya itu adalah 20. Permintaan domestik 50. Supply di domestik hanya sanggup memenuhi 20. Sisanya impor lah. Ya, 50 kurang 20 impor sebesar 30. Nah, berapa pendapatan tarif yang diperoleh oleh pemerintah? Kan gitu. Ya. Pendapatan tarif yang diperoleh oleh pemerintah itu adalah sebesar MJHN. Nah, ini. Oke. MJHN. Oke, ya, segi 4 yang di tengah ini. Nah, negara 2 ini ya, negara 2 ini itu tidak mengimpor X dari negara 3 karena terkena tarif. Ya, karena dia kan bukan anggota negara 3 ini. Sehingga harga komoditi X dari negara 3 itu akan melampaui $2 per unit. Oke? Ya. Jadi negara 2 dia tidak melakukan perjanjian kerjasama dengan negara 3. Artinya kalau negara 3 mau mengasukkan, mengekspor barangnya ke negara 2, kena tarif dia. Harganya lebih mahal daripada $2. Nah, karena negara 2 ini bekerja sama dengan negara 1, maka dia akan mengimpor dari negara 1. Karena dia bekerja sama, maka apa tadi? Tarifnya turun. Ya, tarifnya turun. Kita misalkan turunnya tarif itu sampai menjadikan harganya itu adalah sekarang di $1. Oke. Kalau harga di $1, kita balik lagi. Oh, maaf. Saya coba ganti pennya. Ya, ini saya hapus dulu lah ya. Oke. Kita ganti pennya ya. Warna apa ya? Warna merah ya. Merah berani. Oke. Nah, ini ketika dia negara 2 ini bekerja sama dengan negara 1 yang memiliki perjanjian kerjasama, tarifnya turun, ya. Tarifnya turun, maka jumlah yang bisa diimpor konsumsi produksi itu menjadi beda. Ya, kita lihat. Ini di titik B jumlah konsumsi domestiknya 70, produksi domestiknya adalah 10, 70 kurang 10 ya 60. Artinya ada impor 60 di situ. Nah, kalau kalian lihat apa? Pada kondisi pertama impornya 30, konsumsinya 50. Sekarang konsumsinya jadi 70. Produksinya turun, konsumsinya meningkat 50 ke 70, konsumsi meningkat. Produksi domestik dari 20 ke 10 turun, impornya juga meningkat. Ya. Oke. Sehingga bisa, oh maaf, takutnya suara saya tidak terdengar sebentar ya. Baik, saya lanjutkan ya. Oke, jadi sehingga pendapatan tarif bagi pemerintah negara 2 itu kan hilang tadi ya, karena dia sudah tidak memberlakukan tarif lagi. Namun kesejahteraan konsumennya meningkat, ya. Kesejahteraan konsumennya meningkat. Ya, kita lihat di sini bahwa terjadi peningkatan jumlah konsumsi. Ya, nah kalau kita lihat ya secara grafisnya, oke, itu dapat kita lihat bahwa ini saya hapus dulu ya, saya hapus dulu semua ya. Nah, karena kita akan menggambarkan sebenarnya. Jadi kan kalau di sini dilihat bahwa konsumen untung, dia menerima harga yang lebih rendah sehingga konsumsinya meningkat. Sementara produsen itu jadi rugi karena dia tidak bisa bersaing, ya, tidak bisa bersaing sehingga jumlah yang membeli barang dia semakin sedikit, maka produksinya turun. Nah, artinya memang terjadi transfer dari produsen, keuntungan produsen itu ditransfer menjadi keuntungan bagi si konsumen domestik ya.
Nah, di sini itu dinamakan sebagai bidang AGCJ. Nah, ya, kita lihat nih bidangnya ya. Oke. Ya. Nah, pada waktu harganya adalah $2, oke. Ini adalah surplus konsumen. Oke. Ya, ini adalah surplus konsumen ya. Ini ya. Oke, saya gambarkan di sini. Ini adalah surplus konsumen ya. Ingat bahwa surplus konsumen itu adalah daerah di bawah demand di atas harga. Nah, kemudian surplus produsennya ya, itu adalah daerah di bawah harga dan di atas kurva supply. Oke. Ya. Nah, itu dia. Kemudian ketika dilakukan kerjasama dan tarif itu turun, oke, kita ganti warnanya, maka surplus konsumennya itu kan bertambah nih. Kalian lihat nih. Oke, ini adalah surplus konsumennya. Oke. Nah, sementara surplus produsennya itu berkurang. Oke. Nah, hanya segini surplus produsennya. Oke. Nah, ya. Oke. Nah, daerah ya, kalau kita lihat di sini ya, daerah yang berbentuk trapesium ini, oke, daerah yang bentuk trapesium ini ya, saya coba arsir, oke. Nah, daerah terbentuk trapesium ini itu adalah keuntungan dari adanya kerjasama tadi, perdagangan. Nah, yang ditransfer menjadi keuntungan konsumen domestik itu adalah bidang AGCJ ya. AGCJ ini. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, ini dia. Oke, ya. Jadi berbentuk trapesium ini, saya ulangi lagi. Ini berbentuk trapesium. Ya. Oh, maaf, ini bukan bentuk trapesium ya, jajar genjang. Aduh, ya, berbentuk jajar genjang ya, berbentuk jajar genjang ini ya. Yang bagian ini adalah yang ditransfer menjadi keuntungan konsumen domestik ya. Nah, ya, keuntungan keseluruhannya itu dilihat dari segitiga yang kecil di kanan kiri ini. Ya, kita pakai warna kuning lah ya. Yaitu ini, oh malah nggak kelihatan ya, CJM ya. Oke, dan yang di sebelah sini. Oke. Ya. Oke. Ini dia. Oke. Nah, yang MJHN ini kan jadi berkurang, jadi tidak ada, jadi hilang pendapatan dari tarif bagi negara. Oke ya. Jadi ingat ya, saya ulangi lagi sebelum kita melangkah ke diversi perdagangan. Kreasi perdagangan itu ya keuntungan ya karena adanya penurunan tarif akibat adanya perjanjian kerjasama FTA sehingga meningkatkan impor, harga di domestik turun, surplus konsumen meningkat, surplus produsen turun, pendapatan pemerintah dari tarif impor itu berkurang atau bahkan hilang. Ya, oke. Nah, selanjutnya ini adalah diversi dampak dari diversi perdagangan dari persekutuan pabean. Diversi perdagangan terjadi karena adanya pelakuan, nah ini kata kuncinya ya. Kata kuncinya di situ adalah preferensial. Oke, kata kunci nih saya buletin. Nah, oke. Preferensial, sehingga produk dari negara non-anggota yang lebih murah menjadi mahal karena harus menanggung tarif. Oke. Jadi gini bayangannya. Kalau di versi perdagangan mitra FTA, bukan produsen paling efisien dari komoditi tersebut, ya. Jadi ada potensi diversi perdagangan dari mitra yang efisien ke tidak efisien. Kalau kasusnya Masyarakat Ekonomi ASEAN, MEA,
Indonesia kan tadinya banyak impor jagung itu dari USA, Amerika Serikat, ya, sebagai produsen jagung efisien, paling efisien USA itu. Tapi karena misalnya Thailand juga punya jagung, ya, dan dapat tarif preferensial di MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, jadi Indonesia impor jagungnya itu dari Thailand, bukan dari USA. Dampaknya apa? Ada penambahan surplus konsumen juga, dan ada kenaikan impor. Tapi dampaknya akan lebih kecil dibandingkan potensi kalau misalnya tarif jagung Amerika yang diturunkan. Tapi kan tidak bisa, karena Amerika tidak masuk dalam MEA, hanya Indonesia dan Thailand. Dapat dipahami ya? Saya ulangi coba sekali lagi ya. Oke, jadi di versi perdagangan itu terjadi, misal kita langsung ke contoh kasus ya. Dalam kasusnya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, Indonesia yang impor jagung tadinya paling banyak dari Amerika sebagai negara produsen yang efisien untuk komoditi jagung, ya. Tapi karena Thailand yang juga anggota MEA dan punya komoditi jagung juga sebagai produsen jagung, Indonesia impornya dari Thailand, bukan dari Amerika, dari USA. Dampaknya dampak di versi ini surplus konsumen juga naik dan impor juga meningkat. Tapi dampaknya itu lebih kecil dibandingkan kalau tarif Amerika yang diturunkan. Oke, sebagai produsen yang efisien, ya, gitu ya. Nah, sehingga cenderung di versi ini menurunkan kesejahteraan karena menggeser kegiatan produksi dari produsen yang lebih efisien, negara non-anggota, si Amerika tadi, yang kepada produsen yang tidak efisien, Thailand tadi contohnya. Ya, oke. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah ini adalah grafiknya untuk di versi perdagangan. Ya, sama seperti kreasi perdagangan, ini adalah gambaran demand supply-nya. Oke, ini adalah untuk kasus komoditi X ya di negara 2. Oke. Nah, kalau negara 2 ini memberlakukan tarif ad valorem, ya udah belajar dong di bab 8 ya. Kalian sudah belajar mengenai apa itu tarif dan apa jenis tarif. Nah, salah satu contohnya adalah ad valorem yang pakai percentage sebesar 100% terhadap komoditi X ya. Terhadap komoditi X ya, maka dia akan mengimpor sebanyak 30 X, atau kita lihat di sini itu adalah GH. Ya, pada PX $2 dari negara 1. Oke, ya. Setelah dia bekerja sama dengan negara 3, oke. Ya. Jadi sebentar ya, saya coba gambarkan. Oke. Oh, jangan kuning kali ya, merah ya. Oke, ya. Nah, jika negara 2 memberlakukan tarif ad valorem, maka dia dengan PX-nya 2, oke, PX-nya 2, maka dia akan mengkonsumsi 50 di sini, ya, dan dia hanya memproduksi 20, maka impornya adalah 30. Oke. Nah, setelah bekerja sama dengan negara 3, ya, maka negara 2 ini akan mengimpor sebesar 45, ya. PX-nya 1,5. Oke, pada PX 1,5 ini dia. Ya. Oke. Nah, 60 konsumsi domestik, produksi 15. Maka impornya adalah 45. Nah, kalian lihat di sini ya. Ini naik. Ini turun. Kan gitu? Ya, naik, yang satu naik, yang satu turun. Oke ya. Nah, peningkatan kesejahteraan bagi negara 2 itu yang bersumber dari kreasi perdagangan murni
itu setelah kalian menggambarkan tadi surplus konsumen dan produsennya, itu adalah daerah yang ini. Segitiga ini. Oke. Nah, hitung luas segitiga ini, 20 kurangi 15, setengah kali alas kali tinggi, kan? 20 kurang 15 kali setengah kali 2 minus 1,5 kali setengah, ya. Nah, jumlah kedua luas segitiga kecil-kecil ini kanan kiri, itulah yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan dari kreasi perdagangan murni. Nah, tapi ya kerugian kesejahteraannya lebih tinggi lagi. Kerugian kesejahteraan lebih tinggi lagi itu adalah yang ini. M, N, H aksen, J aksen. Ya, ini dia. Ini adalah kerugiannya. Sebanyak $15. Jadi adanya diversi perdagangan itu mengakibatkan kerugian neto sebesar $15 dikurangi $3,775 yaitu $11,25. Ya. Itu ke diversi perdagangan. Nah, ini satu lagi ya. Ini adalah rekapitulasi notifikasi FTA secara kumulatif tapi berdasarkan kawasan. Nah, kalau kalian lihat di sini, ternyata tadi kita bahas di awal itu kan untuk kasus Indonesia. Nah, kalau untuk kasusnya berdasarkan kawasan, itu Eropa itu gencar loh. Gencar dia melakukan apa sih namanya notifikasi ke WTO ya, ke WTO untuk melakukan perjanjian kerjasama FTA ya. Nah, kenapa? Karena memang keuntungan-keuntungan yang ditawarkan oleh FTA itu menjadi insentif ya bagi negara untuk melakukan inisiasi kerjasama. Oke, karena itu semua negara ingin melakukan yang namanya FTA. Ya, contoh sederhananya apa? Tarif aja tadi, ya. Tarif aja dia semakin berkurang, ya. Oke, baik. Baiklah. Nah, itulah penjelasan saya terkait dengan integrasi ekonomi ini ya. Kalian sudah paham apa itu integrasi ekonomi, tingkatannya mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi ya dari integrasi ekonomi. Tapi sebelum saya akhiri, ini saya ingin menyampaikan dulu. Ini ada beberapa penelitian ya, penelitian terdahulu. Ini saya ambil dari penelitiannya kakak kelas kalian ya. Dia meneliti mengenai bagaimana dampak masyarakat ekonomi ASEAN MEA tadi yang kita bahas terhadap efek kreasi dan diversi perdagangan khusus untuk kopi Indonesia. Nah, basic teorinya ini adalah dia pakai teori integrasi ekonomi. Nah, yang sudah kalian pelajari ya dari PTA, FTA, Custom Union, Common Market. Nah, bagaimana cara dia menghitung dari efek diversi sama efek kreasi ini? Dia menggunakan ini model regresi, ya, model regresi. Oke, model regresi dan dia menghitung bahwa ini pengertiannya menurut dia. Kreasi terjadi jika ya, kita bisa lihat di sini, oke, B7 dummy ya, MEA-nya dibuat dummy sama penelitinya. Dibuat dummy, B7-nya itu lebih dari 0, B8, oke, juga kurang dari 0, dummy-nya itu, ya, itu maka terjadi efek kreasi atau efek diversi, ya, oke. Yang kedua ini juga mengenai kreasi perdagangan dan diversi perdagangan. Ini kalau ini adalah mahasiswa pasca sarjana, ingat yang dia pakai juga adalah teori tingkatan kreasi ekonomi. Dan ini adalah kurva kreasi perdagangan tadi dari buku Salvatore yang sama-sama kita pelajari. Ya, oke. Nanti kan kalian kalau ingin tahu lebih lanjut bisa cek di repositori PB ya. Baiklah, saya rasa itu dulu untuk pertemuan hari ini ya. Jadi nanti minggu depan kita lanjutkan lagi ya. Jangan lupa
kita bisa berdiskusi dan juga kita bisa berkonsultasi seperti minggu-minggu yang lalu untuk melakukan dan mengerjakan terkait tugasnya. Jangan lupa tugasnya ya, jangan lupa tugasnya dikerjakan dan kita tetap diskusi supaya tugasnya memang sesuai dengan tujuan dan saya benar-benar tahu bahwa kalian adalah paham mengerjakannya. Pelan-pelan tapi memang harus tepat waktu karena kita punya schedule dan target waktu. Oke? Baik, saya rasa itu saja. Terima kasih dari saya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang ya. Oke, baik. Bye.